Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naira Manufia dengan NIM 2206741 dari Prodi Arsitektur B 2022. Di case ketiga, ada analisis regresi berganda. Di sini ada nomor 1, tentukan judul yang ingin dikaji, yaitu hubungan hasil belajar mata kuliah struktur dan konstruksi 3 dan mata kuliah struktur dan konstruksi 4 terhadap hasil belajar pada mata kuliah struktur dan konstruksi 5 mahasiswa Prodi Arsitektur 2018. Kedua, sebutkan variabel yang akan dianalisis. Sebutkan mana yang menjadi variabel dependen dan variabel independen. Jadi, variabel dependennya ada mata kuliah struktur dan konstruksi 5, sementara variabel independen ada mata kuliah struktur dan konstruksi 3 dan 4. Lalu, langkah selanjutnya, kita mengkonversi dari nilai AB ke nilai angka berdasarkan tabel yang sudah diberikan di Google Classroom. Dan begini hasilnya, lalu saya sudah memindahkannya ke SPSS. Seperti ini. Dengan nama X1 ada labelnya SK3, X2 labelnya SK4, dan Y berlabel SK5. Lalu, langkah selanjutnya, kita klik Analyze, klik Regression, lalu Regression, lalu Linear. Lalu selanjutnya kita masukkan SK5 ke Dependent dan SK3 dan 4 kita masukkan ke Independent. Lalu tekan OK. Selanjutnya akan ada tabel regression di sini yang akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya sebutkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya di sini ada H1 sama dengan terdapat pengaruh X1 terhadap Y. H2 terhadap pengaruh X2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. H3 terdapat pengaruh X1 terhadap X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ada tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan. Nah, pada dasar pengambilan keputusan ini, pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cara mencari T tabelnya, di sini ada rumusnya T dalam kurung A dibagi 2, ada N kurangi K kurangi 1, sama dengan A-nya 0,05 dibagi 2, jadi 0,025. Di sini 29, dari N-nya kan ada 32, tadi datasetnya ada 32. Lalu selanjutnya, dikurangi K, K ini jumlah X, X-nya tadi ada 2, dikurangi 2, 32 dikurangi 2, 30, lalu dikurangi 1, jadi 29. Nah, hasilnya 2,045 ini didapatkan dari tabel dari T tabel yaitu 0,025 ada di 29 yaitu 2,045. Lalu angka selanjutnya ada uji F. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. F tabel sama dengan rumusnya K atau N dikurangi K. Di sini ada 2, K-nya 2 yaitu jumlah X, N-nya ada 32 dikurangi K-nya 2 jadi 30. Terus di sini ada tabel distribusi F.
di mana 2 dengan 30. Didapatkanlah hasil 3,32. Oke, lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. 1. Pengujian hipotesis H1 diketahui signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,800. Ini lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,256, yaitu yang ini, lebih kecil dari T tabel 2,045. T tabel yang sudah kita cari tadi yaitu ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis H2 dengan diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,403, yang ini, lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,848, yang ini, lebih kecil dari T tabel 2,045, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak juga, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 simultan terhadap Y adalah sebesar 0,698, yang lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,364 yang lebih kecil dari F tabel 3,32 yang sudah kita tentukan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa R² sebesar 0,024. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 2,4%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.